Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara mengembangkan media belajar berbasis Excel untuk akuntansi. Jadi di sini saya sudah membangun template-nya. Ada ini yang versi komplit, yang versi lengkap itu ada analisis transaksi, ada persamaan dasar akuntansi, dan ada uji kompetensi. Untuk video kali ini saya hanya fokus pada yang terakhir, yaitu uji kompetensi. Pada prinsipnya untuk pengisian soalnya sama ya. Untuk analisis transaksi, isi soal di bawah ini sekaligus kunci, nanti bisa dilihat di sini hasilnya. Misalnya di sini kan soalnya baru 2. Jadi kalau kita lihat yang nomor 3 di sini, nomor 3-nya belum ada soal. Kalau misalnya di sini diketikkan sesuatu, kita enter, maka di sini akan muncul sama dengan di bagian input data. Nomor ini pun juga muncul secara otomatis. Bisa delete dulu ya. Untuk yang persamaan dasar akuntansi, ini soalnya mengambil sumber data dari analisis transaksi. Jadi cukup ngetik soal sekali di sini, sampai berapa terserah. Ini saya batasi maksimum 20 soal saja atau 20 transaksi. Maka di sini juga akan terrecord di persamaan dasar akuntansi dengan jumlah yang sama. Nah, sekarang saya akan fokus untuk yang ini, template yang uji kompetensi. Uji kompetensi nulis soalnya bukan di sini, tapi di bawahnya, ada di bawah sini. Sama ya, di sini ada 1 2 sama. Yang ini sembunyikan dulu, digulung ke atas, kita nulisnya di sini. Nanti kalau pingin hanya uji kompetensi saja, template-nya saya sudah ada, yang komplit juga sudah ada. Tapi video ini hanya akan menjelaskan tentang cara pengisian soal atau input soal sekaligus kunci jawaban pada template uji kompetensi, analisis transaksi, dan persamaan dasar akuntansi. Mari kita mulai. Di sini saya punya beberapa yang sudah selesai, ini sudah bisa dipakai. 1 2 3. Nah, sekarang saya coba input. Nah, ini perlu diketahui, ini saya ngambil sumber soalnya dari bukunya Pak Ismawanto ya, buku yang terbaru untuk kelas 12 pada halaman 69, soal nomor 11. Jadi di sini saya kasih nama Isman 6911. Ini saya ambil dari bukunya Pak Ismawanto. Ini adalah tempat input soal. Sedangkan soal yang nanti yang input di bawah yang blok hijau ya. Soal yang tampil di atas ini itu mengcopy dari sini secara otomatis. Ini baru sampai 4, maka di atas juga sampai 4. Saya akan tuliskan lagi di sini. Misalnya saya tuliskan ini yang kelima, saya salin soalnya, tinggal ketik aja. Kalau misalnya ada yang sudah versi Word, enak, tinggal copas ya, masukkan di bagian formula di atas itu, tinggal klik ini sebentar ya, view, ini kita ketik dulu ya. Di sini ada view ya, di sini ada formula bar. Kalau misalnya sumber soalnya dari Word, bisa diblok, di paste di sini ya, di paste di sini, maka di sini akan tertulis. Karena ini saya ngopi dari buku dari Pak Ismawanto ya, saya harus ketik manual, nggak masalah ya, toh nanti ini tersimpan dan bisa dipakai selamanya ya, sampai tahun-tahun yang akan datang. Oke, saya lanjut. Bunyi soalnya begini: dilunasi sebagian utang atas pembelian, sebagian utang atas pembelian perlengkapan tambal ban. Nah, ini contoh saja ya, satu aja, tambal ban 80.000 sebesar Rp 4 ya. Atas pembelian perlengkapan tambal ban sebesar Rp 80. Nulisnya seperti ini teman-teman ya, jadi Rp dengan angkanya mepet ya, kemudian pakai 2 digit belakang koma. Udah selesai, ini kita enter, maka di atas akan muncul soal nomor 5. Loh, sama kan ya, sama. Kemudian kita kunci di sini, kita kunci seperti ini. Dilunasi berarti ini harta berupa kas berkurang, utangnya berkurang. Bisa ngerepek di sini kuncinya ABCDE atau disorot di sini. Berarti jawabannya adalah berkurangnya aset dan berkurangnya utang. D ya, kita tulis ini D. Sudah. Kemudian kita lanjut mengunci yang di sini. Berarti minus berapa tadi? 80.000. Nah, minus, tanda kurungnya muncul sendiri. Dilanjut utang. Utangnya juga berkurang di sini, minus 80. Sudah selesai.
kalau misalnya ini enggak imbang, salah ketik, katakan misalnya saya tulis 800.000, maka kita diberitahu di sisi kanan, cek, berarti ada kekeliruan di sini. Harusnya di sini minus 80. Nah, selesai. Tulisannya hilang di sini, berarti sudah benar. Nah, teman-teman, begitu udah selesai, kalau misalnya ini sampai berapa nomor ya terserah, ini maksimum 20. Kalau sudah selesai, maka di atas ini soalnya juga akan muncul semua, tapi nggak ada jawaban kan ya di atasnya, karena yang ini akan dipakai siswa. Kemudian ada yang pernah tanya ke saya, Pak, bagaimana caranya supaya siswa nggak tahu kuncinya ya? Kalau dibiarkan gini, siswa ya tahu kuncinya ya. Oleh sebab itu ini harus disembunyikan. Pertama, disembunyikan dengan diklik bagian ini yang lurus dengan blok-blok ini ya. Ini diklik, kemudian diblok sampai bawah, diblok sampai seluruh soal, katakan sampai seluruh soal diblok, dibablaskan gini juga nggak apa-apa ya. Kemudian masih di bagian header kiri ini diklik kanan, di sini ada hide ya, hidden ya, sembunyikan. Sudah selesai tersembunyi ya, selesai tersembunyi, sudah nggak kelihatan ya, soalnya soal input dan kuncinya kelihatan. Ini sudah bisa dimanfaatkan untuk dijawab. Misalnya ini saya jawab C, nah di sini keluar poin jawaban, apa poin nilai ya, karena soalnya sedikit jadi nilainya gede ya. Kalau soalnya banyak, nilainya setiap nomor otomatis kecil. Ini misalnya dijawab ini apa ini, ntar di zoom, berhubung dengan utang, berarti ini jawabannya B lo, naik lagi kan. Kemudian dibeli peralatan bengkel secara tunai, berarti ini. Dibeli tambahan perlengkapan tambal ban secara kredit, berarti ini. Besar kan, langsung warnanya nggak merah, udah di atas KKM. Dilunasi sebagian utang, ini ya nggak bisa diedit dari sini harusnya ya nanti, karena ini belum diprotek, masih bisa diklik ya, nanti kalau dari protek nggak bisa. Dilunasi sebagian utang atas, nanti ngeditnya harus dari input soal lo ya ini ya. Ini dilunasi berarti ini sudah dapat 100. Nah, gampang kan? Sama halnya di sini juga tinggal nulis, diperintahkan ke anak-anak. Di sini ada petunjuk, nulisnya nggak pakai tanda baca apapun kecuali tanda minus jika berkurang. Nah, begitu ada kesalahan semacam ini, salah ketik ya, itu yang bisa ngedit hanya gurunya, karena gurunya nanti yang akan memproteksi file ini. Contoh ya, sheet bukan file, sheet ini saya protect. Cara memproteknya di sini, kita masuk ke review, kemudian di sini ada protect. Kasih password di sini. Kalau nggak pakai password, di enter gini aja sebenarnya udah terproteksi, tapi gampang dibuka gitu loh. Ini kalau diketik nggak bisa, ya kan? Yang bisa diketik di sini. Misalnya ini diganti C, katakan bisa, ya kan? Ini. Nah, sekarang bagaimana cara memprotek yang benar? Ini kalau nggak di password gini aja udah terbuka. Cara memprotek yang benar ini adalah diklik kemudian dikasih password sini. Nah, gitu ya. Dah 2 kali. Ya, ini baru nggak bisa diklik langsung, begitu diklik dia minta password. Ini aman, jadi anak-anak nggak bisa membukanya kalau sudah diprotek seperti ini. Yang bisa membuka otak-atik seperti itu hanya orang-orang yang memang mahir ya di bidang Microsoft Excel. Saya buka dulu. Oke, sekarang ini kita edit, ada kekeliruan. Cara ngeditnya adalah kita turun ke bawah, kita cari yang tersembunyi tadi. Ini kan mulai 39, 40 langsung 200. Ini kita buka ya, klik kanan, unhide. Nomor 5 ada yang salah ketik tadi kan, ini ya, ini kita coba edit ya, kita ketikkan dulu yang nomor 5 ini, dilunasi sebagian utang, klik double, nah di sini, nah, udah besar ya, nah sebesar utang atas pembelian perlengkapan tambal ban sebesar, nah sudah selesai ya. Begitu selesai kita gulung lagi dari sini ya, kita gulung lagi sampai bawah. Nah, ini rumusnya ya, rumus programnya ada di bawah juga. Ini jangan diudik-udik ya, bikin rumusnya agak ruwet ya. Sudah tersembunyi lagi. Begitu sudah tersembunyi lagi seperti ini, jangan lupa diprotek lagi dengan password, masukkan password ya. Aman sudah. Dan ini sudah bisa dipakai anak-anak untuk praktikum. Jadi untuk rekan-rekan guru, media ini bisa dipakai dalam kondisi offline maupun online. Nah, kalau online ini harus dikonvert ke Google Spreadsheet ya. Bisa lihat di video saya yang lain ya, ada di deskripsi, linknya nanti bisa dilihat-lihat. Nanti kalau sudah kondisi pembelajaran udah normal, kita tidak PJJ lagi ya, ini bisa dipakai offline. Kalau PJJ ini mau dipakai bersama anak-anak boleh, gurunya aja yang menjadi operator, anak-anak yang akan menjawab, dan kita akan menjadi
teman mereka ya, teman baik mereka untuk jadi operator mengisikan jawaban. Kita tunjuk aja misalnya, ayo Rudi silakan nomor 1 dijawab. Analisis transaksinya jawabannya apa, kemudian ini kolom-kolom ini diisi apa. Nah, pertanyaan lagi yang terakhir, ada yang nanya, Pak, gimana kalau misalnya kolom ini ada yang berubah mau ditambah? Silakan. Ini ada satu yang saya sembunyikan, ini bisa di blok, kemudian klik kanan di sini di unhide ya. Dengan catatan protectnya harus dibuka dulu. Ini klik kanan, ini kalau di unhide ini ada dua ya, ada peralatan, ada akumulasi. Misalnya ini akumulasi apa, ini diganti, atau mungkin mau ditambah lagi gedung. Ingat, kalau menambah di luar yang saya sembunyikan ini akan berdampak pada rumus, jadi rumusnya harus di copy. Jadi untuk teman-teman yang kurang mahir Excel sebaiknya tidak usah menambah kolom ya. Mengganti gak apa-apa lah, ganti judulnya, tapi jangan, kalau menambah ya ini aja dimanfaatkan yang satu ini, karena yang satu ini, yang satu kolom ini, akumulasi ini misalnya diganti gedung itu boleh ya. Ini insya Allah ini sudah rumusnya sudah ada, saya coba buka ya, apakah sudah tercover dengan rumus. Kita akan buka bersama-sama rumus penghitungan program-programnya ya. Oh belum, ini kan kosong kan. Maka untuk agar ini bisa dimanfaatkan, teman-teman yang nggak paham bahasa program Excel, ini diblok saja ya. Ini misalnya di sini ada tertulis bla 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 bla, ini bisa di copy ke kanan gitu ya. Itu cara yang sederhana untuk menambah kolom sekaligus menambah rumusnya. Tapi kalau memang tidak punya latar belakang pengetahuan tentang bahasa program Excel, menurut saya sebaiknya nggak usah nambah kolom, gunakan aja yang ada. Yang penting kan kita melatih anak-anak dari yang paling dasar dulu. Anak-anak bisa ya alhamdulillah, berarti kita bisa kembangkan yang lain. Nah, suatu hari mungkin anak-anak yang bikin kolom sendiri. Lagi teman-teman, untuk mendapatkan ini syaratnya ini nggak dijual ya, ini nggak dijual, bukan nggak dijual sebenarnya, belum dijual ya, belum dijual, masih dibagi secara cuma-cuma. Hanya cuma-cumanya nggak 100%. Artinya apa? Teman-teman cukup mengganti dengan bukti subscribe ya, di screenshot saja, di screenshot. Mungkin yang belum terbiasa screenshot gimana sih caranya ikut subscribe, caranya cukup mudah. Jadi buka YouTube ya, cari nama Guswin, ini ketik Guswin, kemudian silahkan sign in dengan email ya, sign in dengan email. Misalnya ini email saya akan sign in kemudian masuk ya menggunakan password yang ada di email masing-masing. Nah, ini email saya cukup aman ya karena terlindungi dengan smartphone ya. Nah, ini sudah masuk akun saya yang satu dan saya bisa nonton video ini. Jadi saya kan nggak mungkin nonton sendiri dengan akun yang ini ya, harus pakai akun yang berbeda. Setelah ini ditonton, maka bantulah untuk mematikan tulisan subscribe yang bloknya merah menjadi gelap. Begitu saja teman-teman, tutorial penggunaan template akuntansi ini mudah-mudahan bermanfaat. Bantu dukung terus channel Guswin agar terus berkarya. Sampai ketemu di tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.